Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5021. Dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono selaku CEO dan founder Arahunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, apa kabar Pak? Pagi, selamat morning, selalu baik. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendra, langsung saja kita analisis pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini setelah ditutup di zona merah di bawah level 6 ribuan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Namun pada perdagangan hari ini akhirnya ditutup di zona hijau. Level 6 ribuan kembali disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Tapi secara keseluruhan bagaimana posisi tekanan jual Pak terhadap IHSG, apakah potensinya masih cukup tinggi Pak Hendra? Oke, kalau kita lihat ya di layar, ini kelihatan banget bahwa di sini mulai dari, ini masih ada, Anda lihat di bawah ini ada sinyalnya itu masih, semuanya masih di bawah. Istilah saya itu adalah masih turun kelas. Artinya dalam beberapa hari terakhir, ya terutama pada mulai dari tanggal ini ya, bentar ya. Mulai dari tanggal 24 Maret sampai sekarang itu adalah dalam posisinya benar-benar masih di bawah banget. Nah, jadi kalau kita lihat ini sekarang potensi yang kalau kita perhatikan, maka kita bisa lihat dia ada tekanan yang masih ada kemungkinan satu kali lagi tekanan dia menuju ke sebentar ini adalah sekitar 5735. Nah, kemudian satu lagi yang satu box lagi di bawahnya yaitu adalah 5893. Nah, di daerah sini. Nah, tapi resistennya sekarang ini adalah resisten pertamanya adalah di 6052, berarti 52 poin lagi. Nah, kalau itu tembus, maka itu yang resisten sangat kuat lagi adalah 6231. Nah, selama masih di dalam range tersebut, maka kita masih belum bisa bilang apa-apa nih. Ini masih ada potensinya naik turunnya masih belum terlalu jelas. Baik, resisten pertama di 6052, ketika ini tembus ada potensi ke 6231. Apa yang harus dilakukan oleh para investor, Pak Hendra, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan ini, kemudian tadi Anda katakan ada potensi juga ke 5735. Betul. Nah, kalau saya selalu sarankan dalam kondisi seperti ini, ya, dalam ketika tekanan jual masih banyak, maka Anda benar-benar harus perhatikan chart sahamnya satu persatu. Jadi bukan chart IHSG-nya doang, tapi chart saham tersebut satu persatu. Jadi kalau misalnya ternyata itu ada sinyal jual itu sudah keluar di saham Anda nggak usah ngomongin, wah ini harusnya bagus, ini harusnya fundamentalnya bagus. Nggak usah, selesaikan aja lah ininya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata saham tersebut, walaupun IHSG-nya itu misalnya merah, tapi seperti hari ini, misalnya itu banyak sekali saham-saham yang LQ45 yang malah naik kan, ya itu ikut aja, itu gampang juga. Baik, dari sisi sektoral, saham-saham yang mengalami kenaikan di pertambangan, Pak Hendra, ada saham-saham logam mineral mentah. Bagaimana analisis Anda? Apa yang bisa direkomendasikan di antara beberapa saham ini? Nah, kalau kita lihat misalnya Antam. Nah, ini Antam ini menarik. Hari ini terjadi dua pixel berwarna hijau. Ya, ini adalah salah satu sinyal yang lumayan kuat untuk terjadi pembelian. Nah, kalau dia sampai tembus di atasnya 2440, yang kurang lebih adalah sekitar 4,5% di atas dari harga sekarang, maka menurut saya Anda kalau misalnya sudah punya, bisa beli tadi ya, misalnya sudah beli, maka kalau misalnya tembus lagi di 2440, itu boleh nambah lagi. Nah, kemudian kita lihat juga, misalnya yang untuk temannya nih, si Inco. Nah, Inco juga, potensinya juga cukup bagus nih. Nah, sama, Inco ini juga tinggal tunggu lagi. Kalau Inco ini juga, kalau saya sarankan tunggu aja di atasnya 4720. Ya, di atasnya 4720, nggak usah mikir lagi.
ya itu berarti sinyalnya sedang lagi bagus. Nah kalau yang TINS, kalau TINS ini tadi tiga trio metal ini ya, yang ini masih belum terlalu bagus. Nah kemudian satu lagi yang boleh perhatikan itu MTKA. MTKA ini cuma gerakannya terakhir-terakhir ini agak kurang begitu bagus nih. Kadang-kadang bisa tajam naiknya, kemudian kalau turunnya tuh bisa lama sekali. Nah ini perhatikan aja, kalau menurut saya tunggu sekalian aja dia di atas dead box-nya itu kelihatan kan di 2390. Baik. Tadi TINS belum Anda rekomendasikan? Belum. Alasannya apa, Pak Hendra? Kalau kita lihat ini sekarang dia sinyalnya belum ada sinyal. Kalau David perhatikan ya di paling bawah di sebelah itu baru masih kuning. Kalau lampu lalu lintas kuning jangan diterabas gitu. tunggu sampai minimal 2 pixel hijau itu baru boleh. Kalau sekarang masih belum boleh lah. Baik, tapi mereka sudah ambil posisi dengan penguatan yang terjadi hari ini, Pak Hendra? Kalau TINS misalnya sudah ambil posisi, ya Anda perhatikan aja. TINS ini sangat rentan dia terhadap resistannya di top box-nya ini, 1775. Kurang lebih adalah sekitar 9,3% lagi. Kalau dia nanti, misalnya dia nggak mampu tembus dalam 3-5 hari kerja, dia nggak mampu tembus yang di 1775 ini, kalau saya sih mendingan saya selesaikan aja. Baik. Begitu. Ya, untuk Antam dan Inco, Pak Hendra, berkaca dari pengalaman sebelumnya, beberapa waktu yang lalu juga sempat mengalami penguatan signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Dari pola pergerakan Antam dan Inco saat ini, Pak Hendra, apakah ada peluang pola tersebut kembali terjadi atau kondisi penguatan yang terjadi untuk saham logam mineral mentah, Antam dan Inco justru berbeda dibandingkan dengan beberapa hari perdagangan sebelumnya, Pak? Nah, ini perhatikan yang saya kasih kotak ya. Ini adalah dia sekarang posisinya Antam ini sideways. Nah, makanya ketika dia sideways begini, ketika dia sideways, kemudian ketika box-nya ini, yang pixelnya ini ya, yang di bawah ini, ketika pixelnya dia nanti itu naik kelas. Apa sih naik kelas itu? Artinya mengalahkan performanya, ya, 119 saham yang saya pakai patokan di IHSG itu, kalau dia berhasil mengalahkan performanya 119 saham tersebut, maka itu dia itu disebut naik kelas. Berarti dia itu sudah akan bagus banget. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya dia kondisi seperti itu, maka bisa kita lihat ada kemungkinan dia mengalami yang, saya kasih garis ini. Nah, kalau dia bisa Anda perhatikan tuh, di sini kan dia sideways tuh. Ketika sideways, kemudian dia break top box-nya, waduh itu ciamik banget. Baik. Nah, apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Tapi kita lihat saja polanya ada sekarang sudah mulai dia naik, kemudian dia turun, dan kemudian dia sekarang mulai sideways. Itu adalah pola yang sangat bagus banget. Baik Pak Hendra, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas prospek saham-saham retail, Pak. Beberapa saham retail hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan secara teknikal. Bagaimana rekomendasi Anda? Pertanyaan sudah banyak masuk di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu sambil menunggu partisipasi dari line telepon dari pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.